Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Siti Lailatul Masrurah dengan NIM 19211112667. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas kewirausahaan Islami. Hari ini aku akan membahas sedikit tentang PT-PTI atau Paragon Technology and Innovation, yakni sebuah perusahaan yang bergerak di bidang produksi kosmetika. Jadi, PTI ini merupakan perusahaan manufaktur kosmetik nasional terbesar dan merupakan perusahaan yang memegang beberapa brand ternama di Indonesia kayak Wardah, Makeover, Emina, dan Kaf. Perusahaan ini didirikan oleh Nurhayati Subakat, seorang sarjana farmasi ITB pada tahun 1985 dengan nama PT Pusaka Tradisi Ibu, bersama brand pionirnya yakni Putri dengan tagline Salon's Best Choice. Nah, pada tahun 1995 PT PTI meluncurkan produk Wardah, dan di tahun 1999 pabrik Paragon ini mendapat sertifikasi halal dari LPPOM MUI, di mana merek Wardah sebagai pelopor merek halal di Indonesia. Pada tahun 2006 Paragon mendapat sertifikasi GMP atau Good Manufacturing Product. Gak sampai di situ aja, PT PTI ini terus melakukan inovasi dan meluncurkan merek-merek dan produk-produk terbaru lainnya. Pada tahun 2010 Paragon launching brand selanjutnya yakni Makeover yang mengusung konsep kecantikan tak terbatas. There is no limit in defining your beauty for makeover because beauty belongs to all women. Pada tahun 2011 Paragon berganti nama dari PT Pusaka Tradisi Ibu menjadi PT Paragon Technology and Innovation. Nah, pada tahun 2015 Paragon meluncurkan brand Emina yang ditujukan untuk para remaja, jadi konsepnya teenagers and full of happiness. Bisa kita lihat di akun sosmednya aja, di Instagramnya itu udah kelihatan banget anak mudanya, pinky soft, berasa muda lah pokoknya. Nah, bersamaan dengan itu Paragon juga meluncurkan merek perawatan rambut terbarunya, yaitu Innovative Salon EX, nggak tahu tapi bacanya gimana. Dan pada tahun 2020, which is ini baru-baru aja, nggak lama banget, Paragon meluncurkan brand Kaf yang dikhususkan untuk pria, jadi personal care for men. Hingga kini PT PTI telah memiliki 41 distribution center hampir di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di Malaysia. Lebih dari 200 CSR partners dan memiliki lebih dari 10.000 Paragonians, sebutan untuk karyawannya. Nah, Paragon ini terus melakukan inovasi produk, dan sampai saat ini PT Paragon sudah banyak mendapatkan penghargaan. Banyak sekali penghargaan yang diraih oleh dia. Nah, di sini aku udah ada salah satu produk dari PT Paragon, merek Wardah. Sebenarnya ada merek lain like Emina, tapi di sini kita fokus ke Wardah aja ya. Ini ada Wardah Color Fit Velvet Matte Lip Mousse yang shade 05. Ini total semuanya ada 14 shade. Buat teman-teman, sebenarnya kalian bisa lihat review produk-produk lain kayak dari Makeover atau Emina, Kaf, dan produk lainnya dari Paragon. Itu ada di akun-akun reviewer kayak YouTube, TikTok, or Instagram. Karena di sini aku nggak akan nge-review produk kayak beauty vlogger lainnya karena ya udah banyak. Di sini aku mau ambil salah satu produknya aja, ini untuk kita lihat. Apa yang dilihat? Ini
Wardah. Seperti yang kita tahu dan kita bahas sebelumnya, konsepnya itu, konsep yang diusung Wardah ini adalah halal produk. Jadi insya Allah bahan-bahan yang terkandung di dalamnya itu halal. Kedua, klaim produk. Ketika brand mengeluarkan produk, dia pasti mengeluarkan klaimnya sekalian. Buat apa? Biar ada perbedaan sama produk-produk yang lainnya. Misalnya yang produk yang agak mirip nih, ada klaimnya supaya kita tahu fungsinya itu apa, bedanya sama produk lain itu apa. Ini juga bisa dijadikan promosi klaimnya. Nah, teman-teman, dalam berwirausaha kita harus mengutamakan kejujuran, nggak boleh overclaim, karena selain melanggar etika kewirausahaan, itu juga melanggar undang-undang perlindungan konsumen. Nah, klaimnya kalau si lip gloss ini itu memberikan kayak tekstur lembut, hasil akhir yang powdery, ringan, nyaman, nggak lengket, terus lembab gitu. Buktinya adalah no, it's not overclaim. Ini bener, aku pribadi udah pakai ini lama, jadi aku bisa bilang ini emang sesuai sama klaimnya. Dia lembut, ringan, nggak bikin kering. Dan udah banyak juga yang review mereka mengatakan hal yang sama. Di salah satu akun bahkan sempat bahas kandungan yang ada di dalamnya. Di saat akun-akun lain cuma kayak tes uji kenyamanan aja, dia sampai bahas kandungannya, dan itu benar. Jadi ini enggak overclaim. Terus ketiga packaging. Nah, penampilan itu penting banget kalau untuk sebuah produk. Nggak heran kenapa ada perusahaan yang effortnya itu besar hanya untuk mempercantik penampilan luar produknya alias packagingnya, karena ya orang lihat sebelum membeli itu pasti packagingnya yang orang lihat, ya kan. Keempat, harga. Dalam matok harga itu harus disesuaikan sama target pasarnya. Terus kita juga memperhatikan faktor lain kayak kandungannya apa, mahal nggak kandungannya, ya kan, masa kandungannya mahal jual murah rugi dong nanti, biaya promosi, terus dan lain-lain. Nah, produk ini dijual dengan harga kisaran 75.000, which is ini kandungannya bagus banget dan klaimnya itu benar, udah oke banget sih. For your information, penjualan Wardah itu pernah tembus di angka 13,4 miliar dalam 2 minggu. Dan produk ini jadi salah satu produk favorit dengan pembelian terbanyak. Aku sendiri itu pengguna brand Wardah dan Emina, dan menurut aku kualitas mereka itu emang gak perlu diragukan lagi. Brand-brand yang lain yang belum aku coba, dari Paragon kayak makeover, produk perawatan rambutnya kayak Putri, terus inovatif salon, aku belum pernah coba, tapi aku yakin itu sama bagusnya. Karena kita ini dari satu produknya, dan produk-produk yang udah pernah aku coba semuanya gak ada yang mengecewakan. Testimoninya juga kebanyakan bilang bahwa brand-brand itu kualitasnya bagus. Gak heran kalau si Paragon ini dapat sertifikat Good Manufacturing Product. Nah, teman-teman, mungkin itu aja pembahasan sedikit dari aku mengenai PT Paragon ini dan sedikit review ala-ala. Harapannya adalah dari pembahasan tadi teman-teman bisa ambil pelajaran bahwa ketika kita memilih jalan untuk berwirausaha, ada banyak pertimbangan yang harus kita ambil, dan ini bisa jadi contoh konsep produk atau jasa kalian itu harus jelas. Kayak yang tadi kayak Emina, konsepnya untuk anak muda, maka nanti ya temanya sampai akhir ya anak muda, warna-warna yang disajikan ya muda, yang pink, warna-warna yang disajikan sampai akhir ya muda. Terus kayak makeover, dia konsepnya kecantikan tanpa batas, konsepnya jelas. Ketika dia melakukan produk yang bisa dipakai oleh seluruh tipe wanita Indonesia. Makanya banyak produk makeover yang sekali ngeluarin satu produk, shade-nya itu banyak banget.
warnanya banyak supaya bisa dipakai sama semuanya. Tokaf dia khusus untuk pria, warnanya pria banget, maskulin gitu. Terus target pasarnya jelas. Wardah misal dia konsepnya halal, berarti dia targetnya emang untuk perempuan muslim, orang muslim. Alhamdulillah kalau bisa melebihi itu. Kaf untuk pria berarti targetnya emang untuk pria. Terus habis itu ada penentuan harga dan penampilan produk itu juga harus diperhatikan, jangan sampai overclaim, bilangnya gini ternyata gitu, ternyata harganya kemahalan atau gimana, ntar jatuhnya brandnya jadi jelek namanya. Penentuan harga, penampilan produk juga harus diperhatikan, dan terus melakukan inovasi karena semakin, dan jangan lupa terus melakukan inovasi supaya nggak stuck di situ aja, kita bisa ngikutin perkembangan apa sih yang lagi tren gitu, apa sih yang lagi dibutuhkan oleh orang lain, kayak kita harus terus berinovasi gitu. Dan yang paling penting adalah jujur. Buat apa kita sukses tapi hasil dari kebohongan, it's nothing guys. Nah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Kalau ada informasi yang kurang atau salah, aku minta maaf, dan kalian bisa tambahin informasi itu di kolom komentar biar aku, kamu, kita sama-sama tahu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.